menunjukkan hal keadaan zat. Jadi kita ini dikatakan itulah disebut cermin Allah. Enggak, itulah disebut kita ini bayangan Allah. Mana yang punya bayangan? Ya Allah. Kita ini bayangannya. Bergerak yang punya bayangan, otomatis bayangan bergerak. Tidak mungkin yang bayangan bergerak, yang punya bayangan tidak. Nah ini harusnya sudah. Cak mana lagi? Gitu kan? Tidak mungkin lah. Tidak mungkin yang punya bayangan bergerak, yang bayangan tidak bergerak. Nah disinilah maksud aku paham kita, hal keadaan itu seperti ini, menunjukkan adanya, menunjukkan adanya zat, menunjukkan adanya wujud zat. Wujud siapa? Wujud diri siapa? Diri yang bernama Allah. Inilah yang kita akui, ya kan? Inilah yang kita kita yakini, kita imani. Jadi kalau kita sudah meyakini, sudah mengimani bahwa yang sifat 20 ini adalah sifat 20 ini adalah hal keadaan zat, diri zat, menunjukkan zat, sedangkan zat ini adalah diri yang bernama Allah. Nah inilah yang kita akui. Inilah yang kita akui. Bukan kita mengaku jadi Allah. Kenapa? Inilah yang kita akui Allah. Kalau sudah inilah yang kita akui Allah, sementara kita tidak kati, yang mana barangnya? Itu. Ya? Kalau nak menurutkan kitab ini, apa yang tertera di dalam kitab ini botak kepala. Iya. Nah, bukan mustahil. Kenapa? Aku juga dari sini dapat kenyo nih. Apa yang dijelaskan oleh mursyid, apa yang dijelaskan oleh guru kan? Nah, cuma yang di sini nih perlu pemikiran, perlu pembahasan, sehingga timbul paham kita ini tadi. Tidak ada pemikiran, tidak berlian, tidak tidak tajam, tidak basah, otak tidak basah, ya kan? Kecul. Itu. Di sini kesebut kebaca ke sekali lewat. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Sifat ma'ani itu sifat bangsa mawujud, atau boleh dikatakan sifat mujid. Artinya sifat bangsa mukhalafah, atas yang diwujudkan. Dari kalimat ini sekali lagi kulang, baca tak ngerti gini. Sifat ma'ani itu ada 7. Sifat ma'ani sifat yang bangsa mawujud, ya. Atau boleh dikatakan sifat mujid, artinya sifat bangsa mukhalafah, atas yang dimujudkan. Apa? Nah, ini yang dimaksudnya sifat ma'ani, sifat bangsa mawujud, sifat yang menunjukkan, ya. Sifat yang menzahirkan, bangsa yang menzahirkan, menyatakan atau menunjukkan zat.
yang diadakan, yang dizahirkan mawujud tuh. Maka dikatakan la mawujud illallah. Arti mawujudnya tadi, tiada yang mawujud ini. Nah, sedangkan sifat ma'an ini sifat mawujud, sifat yang dizahirkan, yang nyata. Nah, salah satunya dari sifat ma'ani ini satu kudrat. Yang dinamakan kudrat artinya kuasa. Nah, yang dimaksudkan dengan kuasa ini itu taksir. Arti taksir itu menentukan. Nah, ya. Sedangkan makhluk lawannya ajzun, lemah. Ini kalau kita menghitung ini salah satu anunya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji ini, sehingga kita bisa sedikit banyak untuk sifat 20 ini acak lengkap. Tapi tidak perlu lengkap lah. Yang penting paham ya. Yang penting terpakai. Tuh. Jadi di sini disebutkan, jadi perbuatan mungkin itu tahu tak bahasa Arab itu makhluk. Kalau dalam kaji ini dipakai istilahnya mungkin ini disebut. Nah, jadi perbuatan mungkin ini, perbuatan makhluk itu menjadi dalil taksirnya Allah. Maksudnya taksirnya Allah ini apa? Ya kan? Yang berbuat di atas diri makhluk itu kehendak Allah, ketentuan Allah. Nah, ya kan? Nah, kalau yang berbuat di atas diri makhluk itu di mungkin ini adalah taksir Allah, adalah ketentuan Allah, atau Allah yang berbuat di situ, ya kan? Nah, di dalam kaji inilah wong galak masih tidak ketemu. Di sini kan pengertiannya masih dua, masih ada makhluk, ya kan? Masih ada. Sedangkan kita ini sudah menginahlilakan, menghabiskan. Itu. Jadi kita habis ke galau. Tidak ada lagi sama sekali yang ada pada diri kita ini. Kalau kita anggap selama ini diri kita, inilah yang sebenar-benarnya la maujudun illallah. Nah, itu. Nah, yang membuat kita seperti cak susah nian, ya kan? Padahal barang ini jelas, tapi cak susah nian duduk kenyo. Karena di sini pula sudah dijelaskan yang menjadi penghalang, yang menjadi hijab, ya kan? Itu ini untuk mendudukkan, untuk
mentajalikan di dalam keseharian kita tentang sifat ma'ani ini, itu ada 4: hawa, nafsu, syaitan, dunia. Jadi 4 inilah yang menghalangi kita, yang menghijab kita. Kepecak susah nih duduknya nih, ya kan? Padahal barang ini mudah, tinggal ngakui, tinggal mengiyakan, tapi cak susah. Karena itu tadi, karena adanya hawa, nafsu, ya kan? Setan, dunia. Itu. Hawa dan nafsu beda. Iya. Hawa lain, nafsu lain. Maka dikatakan hawa nafsu. Maka selalu digandeng sholat. Iya. Juga hawa tuh dia. Hawa. Iya, hawa itu dorongan untuk berbuat. Nafsu tidak bisa kan pada hawa. Nah itu. Ya. Seperti gerak-geri. Iya. Tapi sebenarnya gerak itu beda, tidak sama dengan geri. Tapi kata-katanya gerak-geri. Jadi memang susah nak ngelodoi yang kita kaji, nak nimbul kenyo, istilah itu nak mentajali kenyo. Karena halangan-halangan yang yang menghalangi di dalam kaji ini tinggal saknya itu. Tapi itu tadi, barang siapa yang bersungguh-sungguh kata Allah kan akan ditunjukin, akan dibimbingnya, akan dituntunnya, asal bersungguh-sungguh. Hantu itu. Awal makan pedas itu. Ditekan terus itu. Aduh. Ada pisang. Ada di pisang. Itu ada.
kapan kira-kira kita nak praktek itu, Mang? Ya masa aku supaya datang kalau. Ngomong dulu. Sabi. Sabi ya, please. Tisu di. Ngomong-ngomong tadi belum datang kau. Ngomong-ngomong tadi belum datang kau. Ya. Sabi berubah ya. Sama aja. Tadi kita adopkan praktek kesadaran, ya, untuk mengaktifasi kesadaran kita. Kita adopkan prakteknya, ya. Jadi agak timbul rasa tuh, oh ini. Nah, tinggal cepat, tinggal protek lagi. Itu ini kan sebenarnya panjang, masih jauh. Kenapa dikatakan masih panjang, masih jauh? Untuk ke diri dewe, ya dah. Untuk ke kita, istilah itu lagi masih terhalang, ya kan? Apalagi sudah keluar daripada diri. Ya kan, kata-kata la ma'ujudun illallah itu kan bukan sekedar diri kita, seluruh. Nah ini untuk ke diri kita dulu yang kita kaji ini kan, untuk jadikan kan. Nah lagi masih Ngomong sabi nang aku din sabi nang. Sabi kan. timbulnya pertanyaan itu siang tadi, mana cerita awalnya tuh? Hah? Mencari-cari. Nah ini sikap. Aku tidak ngomong sama Mang Ajun. Memang media alat, ya, alat kita di dalam untuk makrifat kepada Allah ini, ya kan? Di dalam diri kita nih, maka dikata di dalam hadis kursi, pada diri anak Adam itu ada mahligai. Di dalam mahligai itu ada rongga dada. Di dalam rongga dada itu ada hati, ya kan? Nah,
Di dalam hati itu ada penutup hati. Ini ada istilah bahasa Arabnya kan. Jadi kalau bahasa Arab itu wafi janaufi min bani adama sodro, apa istilah itu. Nah ini aku sebutkan artinya baik, bahwa di sesungguhnya pada diri anak Adam itu ada mahligai. Di dalam mahligai itu ada rongga dada. Di dalam rongga dada itu ada hati, ya. Di dalam hati itu ada penutup hati. Di dalam penutup hati itu ada nur. Nah di dalam nur itu ada sir. Di dalam sir itu, itulah yang disebut aku, kata Allah. Jadi kalau kita ngambil dari pemahaman ini, mengambil dari pengertian ini, ya, untuk makrifat kepada Allah itu kan harus masuk ke dalam, ya, harus masuk ke dalam diri, kira-kira kan pahamnya tadi. Di dalam hati yang paling dalam sir, di dalam sir baru ketemu. Nah, aku cerita sama Nanang kemarin, Andy kemarin, ini kebuka lagi. Mak Mano seperti Nanang, mbak ke cincin papa, dah di dalam lemari, di dalam lemari. Nah, Nanang nak masuk ke rumah, buka pagar terkunci. Mbak kunci pagar dulu, buka pagar. Dah. Sudah masuk pagar, nak masuk ke rumah ada pintu terkunci pula, nak dibuka pula. Terbuka rumah, masuk rumah. Nak masuk dalam kamar pula. Kamar tadi terkunci pula, kamar tadi. Dah. Buka pula pintu kamar. Terbuka pintu kamar. Lemari pula. Lemari terkunci pula. Terbuka pula pintu lemari, kan? Laci lah terkunci pula. Di dalam laci baru tertemu yang namanya cincin berlian tadi. Itulah dikatakan, itu dikatakan diskusi tadi. Nah jadi pahamnya nih, balik ke cerita Win tadi, ya, itu kan masih menggunakan media akal dan pikiran. Rasanya aku nafas juga masuk situ. Iya, nah itu juga Tapi tadi. kalau kita lepas dari situ, Benar. itu udah hidup. Iya benar, ini tadi makanya ngomong ke tadi. Dengarkan aku jelaskan tadi, ya. Ini kan akal pikiran kita berjalan. Maksudnya tadi media tadi. Makanya kita tadi ini kan batas media. Kalau kita umpamakan tadi, artinya itu kan Win itu kan baru buka pagar. Belum terbuka rumah, kira-kira itu. Nah, jadi di dalam media kita ini ada untuk apa? Untuk makrifat kepada Allah ini kan itu tadi. Pertama benar, ngomong tadi akal pikir, ya. Itu awal pertama. Yang kedua hati, beda. Nah, yang kedua hati. Yang ketiga rohani, beda. Yang keempat sir. Nah ini. Nah, akal pikir tadi inilah yang menghantarkan kita tentang teori, tentang ilmu. Nah, ini akal pikir tadi. Benar ya, proses Win tadi. Maka Win tadi, mana yang nih kan? Nah, ini kan kata-kata akal. Yang proses kita ini tadi, proses kita dalam memahami ini tadi. Nah, akal dengan pikiran ini biasanya selalu mencari wujud, mencari bentuk, mencari larinya, kalau kasar ngomong bahasanya itu mencari ke materinya. Mana barangnya nih? Nah, itu akal kan? Jadi itu bukannya salah. Itu tadi ngomong itu uraikan tadi tingkatan-tingkatannya. Nah, kaget dia tuh tidak lagi mencari bentuk, tidak lagi mencari materinya. Kalau sudah masuk ke hati, dia sudah melalui cinta. Nah, rasa cinta.
Nah, rasa cinta ini kan apa istilah cinta? Wujud kata wong istilah bahasa kita anu nih. Apalah jatuh cinta. Ada apa jo tai kambing rasa coklat. Ah, tidak lagi ini nggak penting, ada mencari anu lagi. Nah, rasa cinta kan? Nah, kayak di dalam rasa cinta ini dia masuk lagi, ya kan? Ke rohani tadi. Nah, ke rohani tadi sudah rasa, bukan rasa cinta lagi. Lah, apa namanya gitu nih? Lah bermain dengan rasa mahabbah, kasih sayang. Lah berkasih sayang lagi. Nah, media hati, ini zikirnya, masih ada zikir. Zikirnya itu yang berhuruf bersuara. Karena balik kita cara ngaji nih. Tapi kapan sudah balik ke rohani, zikirnya sudah tidak lagi zikir suara dan berhuruf. Nah, sudah dengar raso, ya kan? Ini cara dalam kita nembus ma'rifat kepada Allah tuh. Nah, perjalanan suluknya kita tuh sana. Nah, kapan sudah sampai ke sir, ya kan? Sir ini apa? Rasa yang paling dalam. Nah, rasa yang paling dalam inilah yang tidak bisa diungkapkan lagi. Gitu. Sudah tidak bisa diungkapkan lagi. Disinilah kita berpulun-pulun, bahasa kami itu berpulun-pulun, sehingga bagian kita ada tak jali. Ini zikir diam nah itulah yang berpulun-pulun ya. sudah akhirnya lah Nah selesainya kan, iya, itu kan dirusak oleh akal tuh. Iya benar. tidak lama Iya kan? iya. Akhirnya Ah, ya tuh, hasil hidupnya apa ah, arwah nih kan masih dia nanya kamu tak ini tuh betul. nyata hasil hidup tuh Iya. kan nyata. Benar. Jadi mau Tapi ke kalau ngomong nyata kan ya jadi ini ini sering dipakai. benar. Jadi model Ini ini ada Win. gitu. Kalau kita nak tafakur lagi, pas ada pertanyaan seperti itu, timbul pertanyaan seperti itu, yang bertanya nih yola dia. Yang mengingat itu Iya, yang mengingatkan dia. itulah yang dimaksud dengan apa, ingatlah aku Nah, sejak duduk dan berbaring. iya. Itu yang maksudnya. Tidak, kita kembali lagi yang hidup. Yang hidup kan Allah. Zat Allah. Bisa mengingat ini oleh siapa? Oleh hidup. Jadi yang mengingat, maka kata ke, ingat ini kata-kata. Ini undang satu kebuka dengan kamu. Allah mengingat. Allah berdiri. Ya, Allah mengingat. Allah berdiri. Allah mendengar. Allah melihat. Allah berkata. Allah bergerak. Jadi ini harus, jangan kita lagi, ya kan? Kenapa? Kalau kita kembalikan, kembali kepada sifat ma'ani, siapa Allah? Siapa Allah? Hidup, tahu, kuasa, mendengar, melihat. Sana. Nah ini tinggal kita iyakan. Dan dalam arti kita iyakan, pengertiannya, kita imani. Apa yang dimaksudkan iman? Nah itu, iman ini bukan percaya. Ikram itu, pahamnya. Kalau di pemahaman kan untuk awam, untuk umum, iman itu percaya. Tapi iman di sini tidak ada rasa lain lagi. Yang ada hanya rasa Allah, yang mengingat Allah, yang berdiri Allah, yang mendengar Allah, yang melihat Allah, yang berkata Allah, yang bergerak Allah. Jadi tidak lagi mencari barangnya mana, tidak lagi mencari, tinggal merasa. Tinggal kita rasa, ya kan? Nah ini kata tadi sudah bermain dengan sir. Nah dalam kita tafakur tadi, ada pertanyaan keluar dewek dari sini, keluar dewek,
Ini jangan dihiraukan pertanyaan ini. Jangan dihiraukan timbulnya pertanyaan ini. Yang bertanya itu Jola Dio. Nah, lagi oke. Nah,